Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada apa dengan tanggal 23 Mei? Tanggal 23 Mei merupakan sebuah penanggalan secara numerik, secara nomorator, mungkin hal yang tidak terlalu penting untuk kita ingat secara serius. Tapi paling tidak pada kesempatan kali ini kita mencoba membuka catatan sejarah negeri kita dengan tanggal 23 Mei. Tahun lalu, tahun 2020, sempat ada heboh untuk peringatan 100 tahun kelahiran Partai Komunis Indonesia. Memang dasar orang komunis, orang PKI, mereka punya kecepatan untuk berkelit. Mulanya mereka mengadakan persis di tanggal 23 bulan Mei tahun 2020 sebagai harlah, hari lahir PKI yang ke-100, itu dipersiskan dengan malam takbiran. Tapi kemudian karena sudah banyak yang menyoal, yang mempersoalkan, yang banyak yang mempertanyakan, banyak yang menggugat, netizen juga begitu serius untuk mempersoalkan itu, maka digeserlah ke tanggal 22 Mei. Ini mungkin menjadi catatan kita pada penyampaian kali ini. Kita akan memberikan catatan hari ulang tahun PKI yang ke-101. Ada apa dengan tanggal 23 Mei? Dalam sejarah pergerakan partai politik yang berpahamkan ideologi komunisme, yang berideologi komunis atau komunisme, itu dicatat dalam sejarah negeri ini dilahirkan pada tanggal 23 bulan Mei tahun 1920. Itu terjadi pada saat atau setelah terjadinya Kongres ke-7 dari ISDV, sebuah kelembagaan organisasi komunis yang dimotori awalnya oleh orang bernama Snevliet. HFJM atau HEJF atau HJFM, ya kira-kira nama itu cukup panjang. Snevliet adalah seorang tokoh yang pernah datang dari negeri Belanda membawa pandangan komunisme yang kemudian dipakainya untuk melakukan radikalisasi masyarakat dengan menggunakan tangan-tangan dan mulut-mulut anak-anak pribumi. Maka sebagai sebuah penyampaian, sebagai informasi bahwasanya 23 Mei tahun 1920 itu kelahiran PKI, maka 23 Mei 2021 adalah hari ulang tahun PKI yang ke-101. Ada persoalan apa? Paham komunisme semakin hari semakin genit, semakin hari semakin ngelunjak, semakin hari semakin mempertontonkan keangkuhan mereka. Mereka berpikir mereka akan bisa melakukan apa yang mereka mau. Maka untuk itu dengan waktu yang kita punya dalam penyampaian penayangan ini melalui YouTube channel Ustadz Alfian Tanjung, bahwasanya PKI, Partai Komunis Indonesia, adalah sebuah kelembagaan organisasi politik yang dalam sejarahnya tidak punya jasa apapun dengan negeri ini. Pemberontakan yang sering disebut-sebut tahun 26 merupakan pemberontakan dalam rangka untuk mengkoneksikan dengan Kominter, Komunisme Internasional, yang saat itu mereka berkolaborasi dengan Lenin yang ada di Rusia. Pemberontakan PKI tahun 1948, mereka melakukan gerakan perebutan bersenjata yang dipimpin oleh Musso tahun 1948 dan mereka berhasil digagalkan. Maka pemberontakan PKI lagi-lagi di saat kita menghadapi agresi Belanda yang kedua. Selang beberapa tahun, 17 tahun kemudian terjadi pemberontakan lagi tahun 65. Yang sebetulnya mereka punya agenda tahun 1971. Karena mereka merasa sudah siap, maka terjadilah sebuah operasi prematur. Operasi prematur inilah yang sebetulnya menjadi hikmah bahwa mereka memang gagal total. Menjadi satu titik kelemahan mereka melakukan tindakan di luar rencana. Nah, persoalannya adalah gerakan PKI hari ini menjadi gerakan yang sangat dipuja-puja. Karena ada satu pembelaan atau satu dukungan, satu pernyataan yang boleh dibilang tidak tertuliskan tapi terkatakan secara bisik-bisik atau secara intimidatif. Nggak boleh lagi ngomong soal PKI. Awas ya, kamu tidak boleh ngomong PKI. Ini pertanyaan.
Kalau ada institusi atau instansi tertentu menyatakan dan melarang menyebut-nyebut PKI, ada apa Anda dengan PKI? Maka PKI berulang tahun yang ke-101 pada tanggal 23 Mei 2021. Mereka merasa sudah berkuasa. Bagaimana dengan kita? Kita biarkan mereka merebut negara ini, merubah negara ini menjadi negara berhaluan komunis? Jawabannya adalah no way. Jihad total buat mereka. Langkahi dulu mayat kami yang beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian ingin menjadikan negara ini berhaluan komunisme, PKI. Ini yang saya sampaikan. Semoga jadi pegangan, jadi perhatian. Kita akan hadapi gerakan PKI dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan pernah dibuktikan oleh pendahulu kita. Hancurkan, ganyang, basmi PKI sampai ke akar-akarnya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.